Menko Polhukam Mahfud MD telah menyebut Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Menurutnya menteri dari Partai Nasdem itu sudah ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara beberapa waktu lalu. Lantas mengapa KPK belum juga mengumumkannya? Untuk membahasnya lebih jauh, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Malam. Ya. Malam, David. Selamat malam. Bang, Anda kan seringkali punya banyak informasi nih. Apa informasi yang Anda dapatkan terkait kasus ini, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Ya, kalau Pak Menteri nampaknya pulang kok. Itu mudah-mudahan. Karena saya tahu karakter beliau itu kan orang bone. Akan tidak lari lah. Dan pasti malah siap untuk menghadapi ini semua. Dan saya kira yang bersangkutan sudah di Indonesia, lewat jalan tikus atau lewat jalan tip itu keluarnya dari bandara tadi. Teman-teman media nampaknya agak kehilangan jejak apa-apa gitu. Tapi saya tahu teman-teman juga sudah menutup semua pintu. Tapi ya ini kan begitu luasnya. Jadi saya kira itu sudah keluar dari bandara yang bersangkutan atau masih di dalam. Pokoknya sudah landing. Sudah kita dapatkan itu. Baik, sementara itu untuk kasus ini sendiri, apa tanggapan Anda dan informasi apa yang Anda punya mengenai dugaan korupsinya ini? Karena sampai hari ini pun belum resmi KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Ya, karena KPK terlanjur ini terjerat oleh kebiasaan yang dibikin Pak Firly, pengumuman tersangka bersamaan dengan upaya paksa, baik penahanan maupun penangkapan. Nah, karena ini belum ada kan tidak bisa ditangkap atau ditahan. Nah, sehingga ya belum pernah bisa mengumumkan tersangka. Paling nanti kalau sudah panggilan kedua diterbitkan surat perintah membawa, itu juga sudah upaya paksa, baru itu diumumkan. Kalau nanti kan apapun ini dipanggil sekali. Kan KPK ini setelah penetapan tersangka ini belum pernah memanggil gitu. Nah, mestinya kan manggil sekali nggak datang. Baru kedua diterbitkan surat perintah membawa. Baru kalau tidak datang diterbitkan DPO. Nah, di DPO dicari kan. Nah, mestinya panggilan yang pertama ini tidak bisa diumumkan. Panggilan kedua lah yang bisa diumumkan. Karena ada dilanjuti surat perintah membawa. Jadi memang terbelenggu di situ. Tapi saya meyakini apa yang disampaikan Pak Mahfud itu benar adanya. Karena pertama beliau guru besar hukum tata negara. Nggak mungkin akan mencederai tanpa bukti omongan beliau itu. Kedua juga, beliau kan Menko Polhukam yang juga karena undang-undang KPK yang baru yang direvisi itu kan rumpun eksekutif, jadi boleh dong memberikan informasi sekedar penetapan tersangka. Bukan bermaksud menyebarkan rahasia penyidikan, karena bukan maksud materi. Karena nanti Pak Mahfud malah kena undang-undang keterbukaan informasi publik itu ada ancaman hukuman 2 tahun kalau menyebarkan atau membuka rahasia penyidikan. Tapi Pak Mahfud saya yakin tahu batas dan tahu informasinya. Jadi ya. Karena masyarakat butuh tahu dan itu Pak Mahfud menjadi jembatan untuk memberitahu kepada masyarakat lewat teman-teman media bahwa memang sudah tersangka. Dan dari sisi ini kan di Kementerian Pertanian menurut saya itu kan memang tata kelolanya memang nggak bagus sejak dulu berkaitan misalnya dengan izin impor terutama yang buah dan bawang putih terutama ini itu terus dan juga daging gitu. Jadi ini selalu isu bahwa sampai level tertinggi yang nakal itu pernah terungkap itu bahkan titip harga, bukan hanya sekedar minta pungli atau setoran, tapi titip harga per kilo. Bahkan dulu kan daging itu 5.000 per kilo, jadi sehingga harganya 90.000 jadi 95.000 karena ada yang titip harga 1 kilonya. Dan isu-isu itu masih ada dan oknum-oknum nakal di sana itu bahkan ada tokoh sentral yang diberi nama atau julukan itu Juputor, juru pungut dan juru stor. Jadi ada yang nakal seperti itu. Jadi ini yang zaman-zaman yang terungkap itu begitu oleh KPK, zaman ya, impor yang daging atau yang bawang putih itu ada kan beberapa yang pernah diproses dan dugaannya sampai sekarang itu apakah itu sudah habis betul atau betul-betul tidak ada praktek itu banyak yang meragukan gitu. Jadi ada klaster tentang izin, kedua klaster jabatan, artinya promosi jabatan diduga ada yang menjual atau menerima setoran untuk promosi atau mutasi yang bagus. Yang ketiga adalah proyeknya sendiri. Saya berulang-ulang bahwa di Kementerian Pertanian itu karena kemarin
ada wabah penyakit mulut dan kuku yang sapi, maka kemudian divaksin. Nah, yang sudah divaksin dan sehat itu diberi peneng di kuping, kayak zaman koboi itulah, dikasih peneng besar, ditempel, dipakai jarum yang pakai alat kalau sekarang. Dan itu standar awalnya, alatnya bagus, tidak gampang copot, bahkan tidak bisa copot kalau tidak dipotong kupingnya. Terus kemudian tulisannya juga bagus, terus kemudian tidak gampang mengelupas gitu. Tapi diduga prakteknya itu gampang copot, setnya kalau digaruk-garuk aja oleh kupingnya ini bisa mengelupas, dan juga harganya mahal kalau dari sisi yang hanya seperti itu tadi. Dan ini diduga ya banyak orang yang diduga oknumnya terlibat dari proses, kalau namanya proyek kan pasti penguasa dan pengusaha. Nah, KPK sudah menerapkan pasal 12 huruf E kecil, itu kan pemerasan. Jadi kan level ini KPK sebenarnya sudah megang orang yang memberi, dan dia merasa itu dipungli. Nah, maka diterapkan itu bukan sebagai suap. Kalau suap kan penerima dan pemberi kan kena ada. Dan ini KPK mudah-mudahan sudah mengikuti pola modern, di mana demi menangkap yang lebih besar, maka yang di bawah diberi perlindungan. Kayak istilah film mafia itu, demi menangkap kepala mafianya, malah FBI atau CIA kerjasama dengan pembunuhnya, gitu, dalam rangka untuk mengejar yang menyuruh pembunuh. Dan bahkan dilindungi, ganti identitas dan lain sebagainya. Jadi itulah yang KPK mulai banyak belajar di situ. Masih. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai permainan termasuk harga seperti itu dan juga titip ya, jadi titip harga, dan itu sebenarnya apa ya? Apa memang langsung ke kementerian begitu, kementerinya maksudnya, atau itu ada dirjen-dirjennya yang bermain di sana ya? Ya, dalam konteks itu kan nggak bisa sendiri, karena nggak mungkin top level ngurusi, gitu kan nggak mungkin. Pasti ada tangan kanan, tangan kiri. Gitu. Tapi saya tidak menuduh dalam konteks ini, gitu. Karena ya apapun ini kan kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mendalami dan mengungkap. Ya 3 klaster itu salah satu dari dugaan pemerasan. Dan kemudian karena kemarin itu ada penggeledahan, ditemukan uang puluhan miliar, sampai KPK aja membawa mesin hitung karena tidak sanggup dengan tangan. Nah itu kemudian barulah sorenya atau besoknya diumumkan ada dugaan gratifikasi, dan bahkan ada aroma TPPU kan gitu dulu bicara KPK. Jadi artinya yang gratifikasi yang uang puluhan miliar itu. Dan kalau dari tuntutan itu bahwa kemudian Pak Yassin Limpo itu tersangka, ya rasanya sulit dibantah lagi. Dari 3 itu tadi, dugaan pemerasan pasal 12E, gratifikasi itu pasal 11, dan mungkin ya nanti TPPU-nya. Jadi ya, ini saya sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada himbauan kepada pemerintah yang masih 1,5 tahun, tolonglah tata kelola yang lebih baik. Yang utama itu pencegahan. Dari mana pencegahan? Ya dari ini, jangan sampai tentang pejabat itu dengan cara-cara yang selundupan atau siluman. Mestinya kan merit point. Orang yang hebat, yang berprestasi, yang melelang jabatan, diangkat jabatan jangan. Izin juga gitu, yang buat simpel dan kemudian sederhana syaratnya, sehingga tidak bisa dibuat gelap. Dan kemudian proyek juga begitu, tender terbuka, kompetitif, tinggal itu bisa dikerjakan semua kok. Nah, pemerintah mau nggak untuk membuat tata kelola yang baik, tidak pecah amanah, dan melayani. Nah, melayani negara itu berarti kan tidak korupsi juga. Oke, baik. Dari pandangan Anda, biasanya itu karena memang dimulai dari seseorang yang tidak berkomitmen untuk menjalankan sumpahnya, atau memang ini sebuah sistem yang sudah mendarah daging. Jadi sehingga orang ketika menduduki posisi itu seperti sudah terjerat saja dengan lingkaran setan itu. Yang mana yang lebih kecenderungannya begitu? Ranking tertinggi karena transaksi dari sistem politik kita yang biayanya tinggi. Artinya biaya politik tinggi menjadikan transaksional, sehingga kemudian dari mana yang bisa ditransaksionalkan? Ya dari sumber-sumber negara, baik keuangan negara maupun dari tambang atau dari kebun, dari apa yang kemudian bisa di rente, misalnya bisa dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan yang jadi akhirnya kelompoknya sendiri atau bahkan pribadinya. Jadi ini yang pertama, dari karena biaya politik tinggi, semua pada posisi untuk sekedar untuk mempertahankan jabatan aja sudah beratnya bukan main, apalagi kehidupan partai kita yang betul-betul sangat parah seperti ini, karena masyarakat pun ternyata juga pada level tertentu sekedar datang ke TPS saja bahasanya itu wani piro untuk transportasi. Ini yang betul-betul bukan kita menyalahkan pemerintahan atau pengusahanya, rakyatnya pun juga
pada posisi ini jadi permisif gitu. Dan bahkan pernah ada teman saya yang itu kemudian bersama teman yang lain ketahuan nyuap gitu. Saya tanya, loh kok tega banget kamu temanku kok mengizinkan temanmu menyuap. Aduh Pak, gimana kalau tidak nyuap Pak, kita kalah nanti gitu. Padahal kita mempertahankan hak katanya. Ya akhirnya kenalah kasusnya kan gitu. Nah ini yang saya kadang-kadang teman saya aja mestinya menurut saya itu pada idealisme itu juga tergerus dan terjerumus juga bersama temannya berurusan dengan penegak hukum dan juga nyuap. Gitu. Jadi ini memang tidak bisa kita saling menyalahkan siapa, rakyat pun juga ikut salah. Dan maka yang utama sekarang siapa? Ya pemerintah itu pentadbiran kekuasaan dari yang dia peroleh itu dia harus melakukan tata kelola dan kemudian melayani dan otomatis tidak amanahnya tidak pecah, gitu kan? Artinya tidak korupsi, tidak rasuah. Gitu. Jadi ini yang mau tidak mau dan berhasil dan gagal ya kita pulangkan kepada kepala pemerintah yaitu presiden. Menurut saya itu harus betul-betul dia merasa sekarang bahwa masalahnya di sini dan harus segera ditangani, tidak boleh lagi pada posisi dianggap angin lalu atau lama-lama nanti selesai sendiri. Nah itu nggak boleh. Masih. Baik, mungkin terakhir Bung Boyamin, sudah 2 menteri dari Nasdem nih yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Apakah Nasdem ini harus benar-benar berbenah secara besar-besaran atau mungkin Anda punya masukan tersendiri begitu? Ya semua partai politik, bukan Nasdem aja, semua harus berbenah. Karena apa? Demokrasi kita itu sebenarnya kan demokrasi ini di partai. Partai ternyata sistemnya belum demokratis. Ternyata sosok ketua umum ini sangat mendominasi dan di bawah-bawahnya tanda kutip mohon maaf ini lebih banyak kepada penjilat gitu. Dan sehingga kemudian tata kelola di partai politik pun juga sangat jelek. Sehingga kemudian apa yang terjadi harusnya kader-kadernya yang di DPR itunya harusnya ngawasi eksekutif menjadi tidak ngawasi bahkan diduga kong kali kong mana. Ini ya semua partai dan Nasdem memang Pak Surya Paloh pernah mengatakan kalau ada korupsi mau dibubarkan. Ya, saya tidak se ekstrim itulah. Jadi tapi apapun memang Nasdem harus berbenah karena ya sekarang begini. Istilahnya kan ini seakan-akan politis gitu karena mereka tidak bersama kekuasaan dalam pencalonan presiden seakan-akan menjadi target. Ya saya balik. Ya kalau tidak mau jadi target ya jangan korupsi kan gitu. Yeah. Jangan buat lubang gitu loh. Jangan buat barang busuk gitu kan. Ya nanti saya berharap itu sekali lagi ini bisa saja ini sesuatu motif gitu. Mudah-mudahan malah Nasdem akan bongkar-bongkaran yang lain, partai yang lain. Dan rakyat akan semakin diuntungkan karena ini akan bersih-bersih. Saya berharap Nasdem ataupun partai apapun ini sudah membenah diri dan kalau ada borok ya jangan mau mati sendirian, kalau perlu ya borok yang lain buka aja supaya ini negara tidak rugi untuk menjadi pengorbanan Anda dari proses-proses ini. Ya, baik. Kita berharap bahwa memang semua pihak boleh insaf juga begitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih Pak Boy. Salam sehat selalu.